Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para teman-teman semua yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, marilah kita merenungkan bersama tentang amalan yang sangat agung sekali, yaitu amalan birrul walidain, berbakti kepada orang tua, yang mana dalam penjelasan ini telah ditegaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Yang mana dalam konteks ini bisa kita pahami dalam yang pertama, yaitu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, yaitu Allah. Lafaz Allah. Allah. Nah, yang pertama kita diperintahkan agar mengesahkan Allah, agar tidak mempersekutukan Allah. Nah, setelah Allah memerintahkan kita agar selalu menyembah kepada Allah, bahwasanya Allah adalah sebenar-benarnya Tuhan yang patut kita sembah. Lalu Allah memerintahkan kepada kita agar selanjutnya wabil walidain ihsana, orang tua. Kita harus wabil walidain ihsana, yaitu berbakti kepada orang tua kita, berbuat baik kepada orang tua kita. Ya, apa saja perbuatan baik selagi baik untuk orang tua kita, maka lakukanlah. Seperti halnya selalu melaksanakan apa yang diperintah oleh orang tua kita, selagi perintah tersebut baik untuk kita. Kalaupun memang kurang baik, maka kita tolak dengan perkataan yang lembut. Lalu setelah itu pada orang tua ini banyak sekali perintah agar tidak membuat orang tua kita sakit hati, yaitu wabil walidain ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima, yaitu larangan berkata uf. Lalu nggak usah jelas-jelas, biasa aja. Lalu kita diperintahkan agar selalu berkata kata yang baik, yaitu berkata baik berarti kata apa lagi? Oh, nggak tahu. Walatan harumah, oh iya, walatan harumah. Tidak boleh membentak. Akan tetapi seharusnya banyak sekali yang kita lakukan yang baik-baik ataupun yang jelek-jelek itu banyak sekali. Tidak usah saya sebutkan banyak-banyak. Ini aja. Lalu kita kan dilarang berkata yang jelek. Kalau di dalam Al-Quran wala taqul lahumu uff, yang dimaksud dalam ini kalau kita berkata yaitu kalau di Jawa mungkin kayak gitu mungkin ya.
Kalau itu sudah menyakiti orang tua kita, apalagi kalau yang lebih jelas dengan perkataan yang mungkin yang jorok ataupun yang jelek gitu. Contohnya itulah, cari sendiri. Nggak usah saya sebutkan satu persatu. Karena ini ada video juga, nanti menyebar. Jangan. Nah, kalau kita berkata saja tidak boleh, apalagi dengan perilaku. Malah kalau menonjok pun kalau berkata dengan yang jelek nggak boleh, apalagi menonjok orang tua. Mungkin banyak sekali mungkin kalau bisa juga menjotos. Menggigit sama juga. Nggak ada penyanyi di sini. Nah, seperti halnya yang bisa kita contoh, yang mana pemuda di zaman Rasulullah. Ada yang tahu zaman Rasulullah yang berbakti pada ibunya? Yaitu Uwais Al-Qarni. Ada yang tahu ceritanya Uwais Al-Qarni? Oh, belum. Saya ceritakan dengan singkat saja ya. Yaitu yang mana Uwais Al-Qarni ini anak yang soleh. Taruh. Anak yang soleh, yaitu berbakti kepada ibunya. Walaupun Uwais Al-Qarni ini memiliki penyakit sopak. Ada yang tahu penyakit sopak apa itu? Apa? Penyakit kulit. Ada putih-putih di kulitnya. Warna kulitnya itu tidak rata. Ada yang putih, ada yang nggak tahu gimana gitulah. Ada yang putih-putih. Nah, Uwais ini berbakti sekali pada orang tuanya, pada ibunya. Apa yang diminta ibunya selalu ditepati, selalu dituruti. Nggak ada yang pernah dituruti. Nggak ada yang pernah nggak dituruti. Nah, pada suatu ketika Ibu Uwais Al-Qarni ini ngajak ngobrol sama Uwais. Ngobrol sama Uwais. Wahai anakku, umur ibu ini mungkin tidak lama lagi bisa bersamamu. Tolonglah ikhtiarkan ibu ini untuk bisa melaksanakan haji. Nah, di saat Ibu Uwais ini berkata tersebut, Uwais ini berpikir panjang. Gimana saya bisa mengantar ibu saya berhaji sementara Uwais ini orang yang tidak punya apa-apa, miskin. Akhirnya mikir panjang gimana ini. Maka masih tetaplah diusahakan oleh Uwais untuk bisa mengantarkan ibunya untuk berhaji. Sampai-sampai ibunya Uwais ini membeli seekor lembu, yang mana lembu tersebut digunakan untuk ya seperti itu, sapi, tidak jauh seperti sapi lah. Digunakan untuk olahraga, melatih ototnya, naik atas gunung, naik turun, digendongnya. Yang mana untuk menguatkan ototnya, guna untuk menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Bayangkan sejauh mana itu Yaman ke Mekah, berapa kilo itu? Jauh sekali itu. Nah, dari situ singkat cerita akhirnya Uwais ini bisa mengantarkan ibunya berhaji. Nah, di saat berhaji ini Uwais pun berdoa duluan. Ibunya pun mendengarnya. Ya Allah, tolonglah ampunilah seluruh dosa-dosa ibu hamba. Lalu Ibu Uwais ini menyahut, lalu bagaimana dengan dosamu, wahai Uwais? Lalu Uwais menjawab, tidak usah khawatir, wahai ibuku, karena dengan terampuninya seluruh dosa-dosa ibu akan masuk surga. Nah, sementara Uwais ini hanya mengharap ridho ibu, agar Uwais ini bisa bersama ibu kelak di surga. Nah, berarti tandanya ridho seorang orang tua itu baik. Oh, dalam Rasulullah bersabda, ridhollah fi ridho waliden, wasuhtullahi fi suhti waliden. Yaitu keridhaan Allah itu terletak pada apa? Terletak pada
keridhaan orang tua. Dan kemurkaan Allah itu terletak pada kemurkaan orang tua. Kalau kita bisa membuat orang tua kita ridho dengan kehadirannya kita, bisa membuat orang tua kita bahagia, bangga dengan kehadiran kita, maka secara otomatis maka ridho Allah pun terdapat dalam diri kita. Begitulah yang bisa saya sampaikan. Apa? Mungkin mau request, mau menyampaikan apa? Oh, nggak ada nyanyi di sini. Nggak usah. Ya udah, segini aja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan kata-kata yang tidak indah, yaitu jadikanlah orang tua kita menangis karena keberhasilan yang kita dapat. Akan tetapi jangan jadikan orang tua kita menangis karena kegagalan yang kita dapat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.